Hi guys, welcome back to our YouTube channel Physicers, learning physics become easier. Gimana nih kabar teman-teman? Aku harap baik-baik aja ya. Di masa pandemi gini kita tuh harus sering untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Dan jangan lupa nih teman-teman, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Karena meskipun kasusnya sudah menurun, tapi gak ada salahnya dong kita untuk selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dan juga pasti ini kita cari kegiatan yang benar-benar bermanfaat, kayak nonton channelnya Physicers ini. Ayo buruan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah teman-teman, kali ini aku mau bawain satu topik yang cukup menarik di Physics World, yaitu hukum Hubble. Nah mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih tentang hukum Hubble itu apa sih? Oke, without any further ado, let's check this out. Nah teman-teman pernah kepikiran gak sih kalau misalnya alam semesta itu mengembang? Nah pertanyaan ini bisa dijawab nih dengan hukum Hubble. Jadi hukum Hubble ini dicetuskan oleh Edwin Hubble, seorang astronom Amerika pada tahun 1929. Dengan memanfaatkan teleskop paling kuat di dunia pada saat itu, Hubble menemukan kenyataan bahwa masing-masing galaksi di sekeliling kita itu bergerak menjauhi kita dengan kecepatan yang sebanding dengan jaraknya. Nah, hal ini yang dikenal sebagai hukum Hubble. Berikut adalah persamaan dari hukum Hubble. V sama dengan H besar dikali R dengan keterangan V yaitu pergeseran merah atau kecepatan di mana galaksi menjauhi kita karena adanya efek Doppler. Lalu H besar disebut sebagai konstanta Hubble yang berarti bahwa semakin jauh suatu galaksi dari kita di bumi, semakin cepat galaksi itu bergerak menjauh dari kita. Dalam menentukan konstanta Hubble, itu melibatkan pengukuran galaksi yang sangat jauh dan sukar teman-teman. Nah, salah satu cara untuk menentukan konstanta Hubble itu dengan menggunakan gambar quasar. Nah, namun nilai H yang diterima saat ini adalah 71,0 km per second MPC atau setara dengan 21,8 mm per second tahun cahaya. Nah, hukum Hubble ini merupakan perkalian vektor dengan skalar atau tetapan Hubble. Dari persamaan di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum ini tidak bergantung pada galaksi tempat pengamatan dilakukan. Jadi misalnya nih teman-teman, kita ada di galaksi B. Nah, galaksi-galaksi lain ini juga akan terlihat jauh gitu dari kita dengan hukum yang sama. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa galaksi-galaksi itu bergerak saling menjauh satu sama lain. Jika galaksi-galaksi itu menempel pada titik dalam ruang, maka ruanglah yang mengembang. Jadi ruang bagi alam semesta kita ini nih yang mengembang gitu loh teman-teman. Gerakan galaksi yang menjauh atau alam semesta yang meluas dan mengembang ini bisa diasumsikan seperti adonan yang terdapat kismis di mana akan saling bergerak menjauh seiring adonan itu mengembang saat dibakar atau dipanggang. Nah, tapi kismis-kismis itu tuh nggak bergerak dan menentukan posisinya sendiri. Jadi kan karena adonannya mengembang, dan pada saat adonan yang mengembang itu kan kismisnya itu jadi yang awalnya kita taruh saling berdekatan tuh jadi berjauhan gitu. Nah, adonan roti ini nih yang disebut sebagai ruang waktu seperti halnya alam semesta itu. Nah teman-teman, ada satu fakta menarik nih mengenai hukum Hubble yang aku baca dari salah satu website, kalau hukum Hubble ini ternyata bisa memperkirakan umur alam semesta. Wah, kebayang gak sih gimana tuanya bumi yang udah kita tinggalin sekitar ratusan atau mungkin ribuan atau mungkin puluhan atau mungkin jutaan bahkan miliaran tahun. Wah, kebayang gak sih gimana kalau misalkan kita ada pada saat proses pembuatan bumi itu terjadi gitu. Wah, kebayang banget gak sih? Jadi dengan adanya hukum Hubble, maka umur semesta yang ditulis dengan T pun dapat diperkirakan dengan persamaan yang tadi sudah kita bahas. Dalam hal ini dianggap bahwa sejak dentuman besar atau yang kita kenal sebagai The Big Bang itu bagian dari alam semesta, misalkan sebuah galaksi gitu ya, telah mundur dari lokasi pada kecepatan V yang diberikan oleh persamaan 1. Maka waktu yang dibutuhkan bagian tertentu untuk mundur dengan jarak R adalah T sama dengan R per V sama dengan R per H kali R sama dengan 1 per H.
Nah, dari persamaan T itu diperoleh 13,8 kali 10 pangkat 9 tahun. Nah, ada nih studi yang lebih rumit tentang mengembangnya alam semesta yang menetapkan bahwa umur dari alam semesta itu 13 miliar tahun. Wah, bener-bener tua banget ya ternyata bumi kita ini. Nah, ada nih satu gugus bintang yang dengan nama Messier 4 itu relatif dekat dengan bumi. Nah, oleh karena itu gugus bintang ini kerap kali dijadikan sebagai objek penelitian astronomi yang dimana dapat digunakan untuk menentukan umur dari alam semesta. Itu dia penjelasan mengenai tentang hukum Hubble, yang mana ternyata hukum tersebut itu bisa mengukur umur daripada alam semesta yang udah kita tahu pada saat ini. Nah, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang mungkin awalnya nggak kepikiran gitu. Gimana caranya bisa mengukur umur daripada alam semesta ini? Bahkan kita aja suka lupa kadang umur kita sendiri. Tapi ternyata dengan adanya fisika ini bisa terpecahkan ya teman-teman. Jadi emang kita harus banyak-banyak nih menggali ilmu tentang lingkungan di sekitar kita gitu ibaratnya. Jadi kita bisa tahu nih apa hal yang sebenarnya itu harus kita ketahui tapi belum kita ketahui itu. Nah, makanya nih teman-teman jangan lupa subscribe channel Fisikers dan juga nyalain lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis. Mungkin itu aja video pada kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.